Pasar nantikan pidato Chairman The Fed di Jackson Hole untuk mencari sinyal arah suku bunga. Harga minyak dunia melesat usai Trump dan Zelensky bertemu bahas solusi konflik Ukraina. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi di Market Buzz hari ini, kami hadir selama 60 menit ke depan dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idexchannel.com dan saya Vina Munawar. Inilah Market Buzz. Pemirsa, kita ke isu viral pertama. Pemerintah menetapkan target pendapatan negara pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 sebesar 3.147,7 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 9,8% dibandingkan Outlook 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan penerimaan pajak diyakini dapat mendukung target tersebut. Adapun pemerintah menargetkan penerimaan pajak tumbuh double digit. Optimalisasi sistem administrasi perpajakan core tax menjadi fokus pemerintah. Pemerintah membidik penerimaan pajak naik 13,5% pada tahun depan. Dan pemirsa, kita langsung saja melihat komentar pertama dari akun-akun yang berkomentar di akun IDEX Channel ya. Yang pertama ada dari @iqbal_musa yang mengatakan, padahal SDA kita melimpah tapi pajak mulu yang dikejar. Ya, jadi kita langsung saja lihat komentar yang kedua ya. Dari @sagita_vina JKT. APBN bakal naik kalau bisa stop korupsi. Tiba-tiba aja tuh anggaran melimpah, percuma proyeksi pajak naik kalau korupsi nggak hilang-hilang. Ya, mungkin ini adalah suara hati rakyat ya, di mana di sini di pemerintahan Indonesia khususnya masih banyak korupsi ditemukan dan masyarakat juga kadang merasa terbebani ya dengan pajak yang terus-terus meningkat. Dan selain itu ada juga komentar dari @marta Efrani. Pangkas pengeluaran gaji DPR naik, sehatkah? Ya, ini sempat menjadi perbincangan terakhir kali ya, di mana gaji DPR yang katanya dinaikkan dan banyak DPR yang berjoget-joget itu mungkin mengundang masyarakat yang sedikit geram ya terhadap hal tersebut. Jadi sepertinya ini perlu dikaji lagi bagaimana dan mungkin butuh penjelasan ya masyarakat kenaikan gaji itu seperti apa dan bagaimana juga nantinya untuk pajak ini untuk masyarakat. Baik pemirsa, kita beralih ke isu viral kedua, di mana Presiden Prabowo Subianto mengumumkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 khusus bidang pendidikan sebesar 757,8 triliun rupiah. Prabowo mengatakan anggaran pendidikan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Menurutnya, pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global. Prabowo mengingatkan agar anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Anggaran pendidikan ini harus disalurkan untuk meningkatkan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Dan pemirsa, langsung saja kita lihat komentar dari @diki_san77. 40%-nya untuk program makan bergizi gratis bisa aja diselipin biar kelihatan gede. Ya, selanjutnya ada komentar dari @mh_yusuf. Tolong dikawal juga itu penggunaannya, terlebih banyak kasus pelewangan dana PIP dan BOS. Nah, ini juga transparansinya ya untuk penggunaan dana itu bagaimana, apalagi dana BOS dan juga PIP itu memang banyak sekali kasus-kasus di mana para kepala sekolah itu menyelewengkan dana sekolah tersebut. Selanjutnya ada komen dari tikat_Derry. Daripada buat beli makan, mending buat upgrade fasilitas dan renov sekolah-sekolah yang rusak. Syukur bisa buat subsidi hingga jenjang sarjana. Ya, ini ada komentar dari masyarakat yang mungkin daripada memberikan MBG, lebih baik merenovasi sekolah-sekolah tersebut. Tapi juga ada program Presiden Prabowo Subianto untuk ini ya, sekolah rakyat, di mana dia
merenovasi, dan juga memberikan sekolah-sekolah gratis. Dan selanjutnya kita beralih ke isu viral yang ketiga, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut peluang kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di 2026 masih harus dikaji lebih lanjut. Pasalnya, saat ini ruang fiskal tahun depan sudah dipenuhi oleh program-program prioritas nasional. Meski kenaikan gaji PNS masih dikaji, pemerintah memastikan tetap membuka seleksi calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Namun jumlah kuota dan formasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan instansi di daerah. Sebelumnya menyampaikan RAPBN tahun 2026 dan nota keuangan di hadapan sidang paripurna MPR DPR. Presiden Prabowo tidak menyinggung soal kenaikan gaji ASN atau PNS di tahun depan. Kenaikan gaji ASN terakhir kali diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2023. Besarnya kenaikan gaji saat itu sebesar 8% yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Dan langsung saja pemirsa kita lihat isu atau komentar dari isu ini dari ANG3LBTY yang mengatakan apakah gaji DPR yang dinaikkan lebih kritis dibandingkan gaji guru dan PNS yang masih jauh dari kata sejahtera. Nah ini emang patut dikaji juga ya terkait kenaikan gaji guru, di mana masih banyak kita temui gaji-gaji guru di daerah yang masih underpaid ya atau di bawah standar. Dan selanjutnya kita komentar dari ANDR Zain yang mengatakan gak ada urgensi juga untuk naik. Nah ini beberapa komentar dari masyarakat yang mengatakan masih belum ada urgensi untuk menaikkan gaji PNS. Dan selanjutnya ada komentar dari Moses Pas yang mengatakan bahwa kalau anggota dewan dan pejabat mana ada pertimbangan, auto disetujui. Nah ini kembali lagi terkait isu terakhir ya, di mana DPR dinaikkan gajinya. Jadi masyarakat menganggap kalau anggota dewan yang dinaikkan gajinya ya pasti auto disetujui ya. Namun semoga saja kedepannya juga pemerintah bisa mengkaji ulang apakah kenaikan gaji PNS dan lain sebagainya bisa sesuai harapan lah ya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana indeks harga saham gabungan melemah pada perdagangan Jumat 15 Agustus dan masih mampu bertahan di level 7.800. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya nanti Fajar Wayam, dan tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah usai tembus level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.017. Dalam sepekan terakhir IHSG sudah melesat 4,8% di tengah masuknya aliran dana dari investor asing dalam sepekan terakhir mencapai 4,06 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,41% ke level 7.898,37 di akhir perdagangan akhir pekan lalu. IHSG berbalik melemah setelah secara intraday menyentuh level rekor tertinggi baru sepanjang masa dengan menembus level 8.000-an, tepatnya di level 8.017,68. Dalam sepekan terakhir IHSG sudah melesat 4,84%. Lonjakan ini tak luput dari masuknya aliran dana dari investor asing. Dalam sepekan terakhir, net buy investor asing mencapai 4,86 triliun rupiah. Indeks sektoral yang menguat adalah sektor teknologi naik 1,96% dan sektor kesehatan menguat 0,71%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor infrastruktur turun 2,20%, sektor energi melemah 1,09%, dan sektor barang baku koreksi 0,87%. Emiten konglomerasi saham DCII kembali jadi penopang utama IHSG, ditutup menguat 6,91% di level Rp359.900 per saham dan menyumbang 25,05 indeks poin. Saham BBRI ditutup menguat 1,48% di level Rp4.120 per saham. Saham DSSA ditutup menguat 0,65% di level Rp92.600 per saham. Sementara itu saham Prajogo Pangestu Brand ditutup melemah 5,15% di level Rp8.750 per saham, jadi pemberat terbesar IHSG.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar menilai tren penguatan ISG merupakan cerminan dari kinerja fundamental perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan indeks tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan-perusahaan besar, namun juga perusahaan berukuran menengah. Selain itu, penguatan ISG juga menggambarkan perkembangan sentimen pasar terhadap kondisi yang lebih luas, yakni ekonomi makro dan global, yang memberikan sedikit kepastian setelah sempat terjadi kekhawatiran pasar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, pidato Chairman The Fed Jerome Powell pada simposium ekonomi di Jackson Hole menjadi hal yang dinanti pasar untuk mendapatkan sinyal mengenai arah suku bunga acuan The Fed. Adapun pasar sudah sepenuhnya memasukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga pada September dan di saat yang sama tekanan dari Gedung Putih kepada The Fed juga meningkat untuk melonggarkan kebijakan moneter. Pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada simposium ekonomi di Jackson Hole dapat menentukan langkah pemangkasan suku bunga pada September. Acara tahunan tersebut kerap menjadi ajang bagi para pembuat kebijakan untuk memberi sinyal arah suku bunga. Tahun lalu, Powell mengisyaratkan pergeseran menuju pemangkasan suku bunga dengan menyatakan waktunya telah tiba bagi kebijakan untuk menyesuaikan dan keyakinannya semakin kuat bahwa inflasi berada di jalur menuju target 2%. Wall Street secara luas memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga pada September setelah menahan diri selama beberapa bulan seiring dampak tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perekonomian. Tekanan besar dari Gedung Putih untuk melonggarkan kebijakan moneter juga meningkat setelah Trump menunjuk seorang gubernur baru yang lebih dovish ke Dewan Gubernur. Namun Powell kali ini diperkirakan tak akan memberi sinyal yang terlalu jelas. Sejumlah analis menilai pemangkasan suku bunga bulan depan belum sepenuhnya pasti. Mengingat inflasi masih di atas target 2%, The Fed dan terus mendapat tekanan dari tarif impor. Di sisi lain, pasar sudah sepenuhnya memasukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga September. Artinya jika The Fed menunda, pasar akan merespons seolah-olah ada kenaikan suku bunga. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak melonjak sekitar 1% pada Senin setelah perundingan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mitranya dari Ukraina menyusul pertemuan puncak Amerika Serikat Rusia di Alaska yang belum menghasilkan keputusan. Minyak mentah berjangka Brent ditutup menguat 1,14% menjadi $66,6 Amerika per barrel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 0,99% menjadi $63,42 Amerika per barrel. Pada pekan lalu, Brent melorot 1,1%, sementara WTI anjlok 1,7%. Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu di Gedung Putih pada Senin untuk membahas cara mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Sebelumnya, KTT Alaska berakhir tanpa kesepakatan untuk menyelesaikan atau menghentikan perang, meski Trump muncul dari pembicaraan yang lebih sejalan dengan Moskow dalam mengupayakan kesepakatan damai alih-alih gencatan senjata terlebih dahulu. Ya, berikutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, indeks utama Wall Street relatif stagnan pada perdagangan Senin setelah kesulitan mencari arah, sementara investor menunggu serangkaian laporan keuangan perusahaan dari raksasa retail untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang kondisi ekonomi serta simposium tahunan Federal Reserve di Jackson Hole. Pada perdagangan Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,08% menjadi 44.911. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,01% menjadi 6.449 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,03% ke level 21.629. Sementara itu, bursa Eropa bergerak flat menjelang pertemuan Ukraina-Amerika Serikat dengan pasar menanti kejelasan terkait potensi kesepakatan damai pasca KTT Rusia-Amerika Serikat yang belum menghasilkan terobosan. Indeks regional sebagian besar ditutup melemah. Indeks FTSE 100 Inggris menguat tipis 0,21% menjadi 9.157. Indeks DAX Jerman turun 0,18% menjadi 24.314 dan CAC 40 Prancis melemah 0,5% menjadi 7.884.
Ya, dan selanjutnya kita simak terkait dengan pembahasan market dan juga proyeksi dari indeks harga saham gabungan terkini bersama dengan Kenji Putra Cahya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mas Kenji ya? Siap Mas Fajar, selamat pagi. Ya, Mas Kenji, kita ke posisi indeks harga saham gabungan terlebih dahulu pada perdagangan Jumat lalu yang sayang sekali ditutup melemah ke level 7.800-an setelah sebelumnya sempat menyentuh level intraday tertinggi di 8.000. Apa yang bisa kita baca dari level penutupan Jumat kemarin, Mas Kenji? Oke, jadi untuk IHSG untuk minggu ini memang saya rasa masih melakukan koalisinya, yaitu masih akan melakukan penguatan, tapi kondisinya terbatas. Memang pasca profit taking khususnya dari sektor domestik untuk pekan lalu gitu, jadi masih wajar sebenarnya. Dan juga ada beberapa katalis positif yang saya lihat yang bisa jadi sentimen lah dan juga stimulus untuk penguatan IHSG khususnya di week ini. Dari domestik tentu adanya keputusan yang kita nantikan tanggal 20 Agustus nanti dari Bank Indonesia apabila menahan suku bunga, jadi dari konsensus juga memperlihatkan masih akan menahan gitu. Ini jadi katalis positif juga untuk tetap meningkatkan daya konsumsi di sisi domestik gitu. Dari sisi makronya kalau kita lihat memang juga cukup support, jadi ketegangan perang dagang internasional kalau kita lihat specifically antara China dan juga USA sedang meredah. Jadi ada penundaan untuk pengenaan tarifnya. Dan juga untuk pos kebijakan moneter yang kita prediksi untuk dari The Fed juga nanti prediksinya dari konsensus market memang akan melakukan penurunan suku bunga. Tapi ini yang kita harapkan tetap kita akan lihat. Jadi data-data untuk di Amerika sendiri nanti data klaim pengangguran dan juga PMI manufaktur USA, apakah jika semuanya on the track sesuai perkiraan yang dari pelaku pasar dan ekonom juga simpulkan gitu, memang di September nanti akan diturunkan suku bunga, tapi ya kita harapkan ini terjadi, jadi lebih dovish. Bagus juga sentimennya untuk emerging market sehingga akan sangat berpengaruh untuk IHSG, pergerakan IHSG di minggu ini. Oke, jadi memang cukup banyak yang masih dinantikan oleh pelaku pasar begitu ya, dari makro maupun dari sisi domestik. Sementara mungkin sedikit saja dari sisi pemangkasan suku bunga tadi oleh The Fed, Mas Kenji, apakah memang jika nantinya tidak dilakukan ini cukup mengecewakan atau sangat mengecewakan bagi pelaku pasar jika di September nanti ternyata tidak ada pemangkasan suku bunga? Oke, tentunya ini akan berefek ya, khususnya untuk ke emerging market, pelaku pasar khususnya di emerging market. Kenapa? Kalau saya bisa bilang sebenarnya flow-nya seperti ini, kalau sampai The Fed dia memangkas suku bunga gitu, jadi biasanya tentunya US dollar juga akan semakin kuat, US dollar menguat, efeknya pelemahan rupiah dan juga spread yield yang menyempit sehingga yang ditakutkan adanya capital outflow khususnya foreign dari emerging market atau arus inflow asing yang harusnya sudah diposisikan lah katanya untuk secara strategik itu melambat. Itu yang kita takutkan sehingga akan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga. Tentunya di teman-teman di industri financial, perbankan dan LJK lain gitu, Mas Fajar. Oke, jadi memang itu yang kenapa kemudian harapannya cukup besar dari pemangkasan suku bunga acuan dan bahkan ada sejumlah sektor yang memang cukup sensitif sekali dengan keputusan ini. Baik, Mas Kenji, kapitalisasi pasar modal Indonesia juga kemarin tembus 14.000 triliun rupiah, tapi di saat yang bersamaan domestiknya ternyata masih melakukan net sell. Nah, nanti akan kita gali lebih lanjut Mas Kenji, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Market Buzz segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, kembali kita lanjutkan ulasan kita bersama dengan Kenji Putra Cahya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, tadi pertanyaan saya terakhir adalah kapitalisasi pasar modal Indonesia tembus 14.000 triliun, tapi domestiknya ternyata masih tercatat net sell. Ini reviewnya seperti apa sebetulnya? Oke, jadi ini menarik, tapi kalau kejadian ini
terhitung masih sangat wajar, Mas. Wajar. Kenapa? Karena kapitalisasi pasar yang meningkat ini tentunya disebabkan oleh pergerakan utamanya saham-saham big caps yang terdongkrak gitu. Seperti kita tahu, saham-saham konglomerasi dan juga saham-saham kapitalisasi besar khususnya finance kita lihat juga pekan lalu juga pergerakannya cukup menarik. Nah, tapi ini kan bertolak belakang nih dengan adanya net sell yang dilakukan oleh investor-investor domestik. Nah, ini cukup common melihat pasca posisi teman-teman investor yang mungkin sempat sideways kemarin ketika IHSG sideways begitu, mereka melakukan posisi hold atau ketika baru entry, dan juga ketika beberapa harga saham yang mereka pegang ini mengalami kenaikan gitu, maka melakukan profit taking terpur biasanya oleh pelaku-pelaku pasar atau investor-investor khususnya investor domestik. Nah, jadi kalau kita bilang masih wajar, jadi kapitalisasi meningkat tapi adanya net sell domestik. Yang perlu kita sorot memang kenaikan indeks ini memang dipengaruhi cukup besar dari adanya capital inflow dari foreign atau asing yang masuk ke domestik gitu. Contohnya di pekan lalu net foreign buy-nya itu cukup masih baik secara value, kurang lebih di 6,7 T begitu. Nah, ini kita harapkan apabila sentimen dan capital inflow ini terus berlanjut begitu, khususnya ketika adanya kebijakan atau policy baik dari sisi domestik dan makro dari BI dan juga The Fed, BI menahan, The Fed menahan suku bunga, ini akan sangat-sangat bagus untuk market kita. Oke, jadi memang akhirnya net sell yang besar dari domestik ini cukup diimbangi dengan net foreign buy yang memang terus masuk, capital inflow-nya jadi masuk. Jadi memang masih ada sisi positif yang bisa kita lihat dari sana seiring peningkatan kapitalisasi pasar modal Indonesia. Baik Mas Kenji, kita tahan terlebih dahulu, kita coba lihat bagaimana posisi pembukaan dari hari ini pemirsa di indeks harga saham gabungan setelah pada perdagangan Jumat kemarin melemah. IHSG pada perdagangan Selasa ini terkoreksi 0,13% ke level 7.888. Dan jika kita lihat komposisi sahamnya pemirsa, 193 saham melemah, 281 saham menguat, 479 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi masih belum begitu besar, masih di angka 1,3 triliun rupiah. Sementara sejumlah saham big caps ini terlihat sudah mulai bergerak. Ada brand yang menghijau, BBCA ini turun 2% sayang sekali, kemudian DCI masih menghijau, TPIA melemah, DSSA masih melanjutkan kenaikan 3,13%. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana kemudian saham-saham ataupun pergerakan di bursa regional terlebih dahulu pemirsa. Ya, dari Asia kita cermati ada Nikkei 225 yang melemah 0,07% ke 43.686. Straits Times Index Singapura menguat 0,33% ke 4.201. Kospi Korea terkoreksi 0,35% ke 3.166 dan jika Hang Seng Hong Kong melemah 0,12% ke 25.147. Dan selanjutnya kita juga simak saham-saham apa saja yang masuk dalam rekomendasi dari analis di hari ini. Ada MDKA, ini rekomendasinya swing trade, Antam swing trade, Goto juga direkomendasikan swing trade, dan BBRI trading buy. Ya, saya kembali ke Mas Kenji. Mas Kenji, komentar pertama soal posisi opening IHSG di hari ini yang kembali melanjutkan pelemahan di 7.800-an. Masihkah sesuai dengan proyeksi Anda di hari ini? Oke, kalau untuk pergerakan IHSG memang range-nya itu dari 7.800 sampai untuk resisten terdekat yang target yang harus di-achieve di 8.100. Apabila kita bisa reach 8.100, maka kita optimis memang untuk di week ini kita akan uji untuk 8.150 sampai 8.250. Oke, 8150 masih bisa menjadi level yang diuji jika memang ada level terlebih dahulu yang tadi confirm untuk bisa dicapai oleh indeks harga saham gabungan yang memang sampai dengan saat ini masih bergerak tidak terlalu jauh di 7.800 hingga 7.900. Lantas kalau kita lihat dari posisi indeks harga saham gabungan yang memang masih mengalami pelemahan meskipun sedikit-sedikit yang terlihat cukup menghijau. Di pekan lalu saya ingin mereview kembali begitu ya, ada saham-saham perbankan seperti BBCA dan juga BBRI yang ternyata mendorong IHSG selama satu pekan ke belakang. Ini apakah cukup sustainable kenaikannya atau hanya sementara Mas Kenji? Oke, kalau kita lihat kenaikan ini sebenarnya sifatnya bisa sustain gitu. Jadi bukan hanya untuk sementara, tapi ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, Mas Roger. Yang pertama kualitas aset dan juga kasanya ketika masih solid, tentu ini akan lebih assure lagi untuk teman-teman asing nih untuk masih lanjut inflow ke kita, khususnya ke saham-saham
dengan kapitalisasi besar dari teman-teman perbankan juga. Tapi untuk teman-teman investor gitu, apabila teman-teman investor atau trader begitu, apabila mau masuk, saya rasa jangan terlalu mengincar ketika value-nya sudah cukup premium, ketika harga premium. Jadi kita bisa buy on dips juga, jadi coba akumulasi ketika ada koreksi tipis-tipis. Saya rasa teman-teman investor, baik itu mid sampai long term, itu baru bisa mulai pelan-pelan chipping sedikit-sedikit lagi. Oke, jadi tetap dilihat begitu ya bagaimana kemudian di sisi valuasinya agar kemudian masih dapat level yang memang masih cukup oke begitu ya untuk dilakukan alokasi ataupun tambah portofolio. Nah, menyambung tadi BBCA dan BBRI, ternyata BBRI masuk ya dalam salah satu saham pilihan Mas Kenji nih hari ini. BBRI sendiri saat ini bergerak di level 4070. Strategi apa yang kemudian bisa diterapkan untuk BBRI, Mas Kenji? Oke, kalau untuk BBRI, Mas Fajar, memang untuk target price kita apabila capital inflow masih lanjut seperti faktor-faktor yang saya sebutkan, ini bisa reach ke 4.450 apabila memang nanti menyentuh resistance pertama, uji resistance di area 4270. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk di area sekarang, saya rasa masih cukup oke gitu untuk bisa collect sedikit-sedikit untuk BBRI, karena net foreign flow-nya juga masih 2,3 T per weeks kemarin, jadi saya rasa masih sangat menarik untuk BRI. Masih sangat menarik untuk BBRI, level-levelnya juga tadi bisa dicermati. Ini menjadi salah satu saham pilihan yang masuk dalam rekomendasi Mas Kenji di hari ini. Baik, dari BBRI kita bergeser ke saham lainnya. Ini dari sektor yang cukup berbeda, pemirsa. Ada MDKA di sana tadi, kalau tidak salah rekomendasinya swing trade. Nah, strategi ataukah level-level mana yang perlu dicermati untuk MDKA? Oke, jadi untuk MDKA ya Mas Fajar ya. Untuk MDKA memang target price di area 2640 gitu. Jadi untuk strateginya lebih ke swing trade gitu. Kita mengeluarkan sentimen-sentimen kenaikan harga tembaga secara year to date kurang lebih ada peningkatan 12,34% gitu. Dan juga exposure ya sekali lagi transisi energinya EV, dan juga yang saya rasa masih sangat positif ya, dalam arti cukup hype up juga untuk beberapa waktu belakangan. Jadi untuk swing trade teman-teman yang ngincar saham-saham swing, saya rasa MDKA bisa jadi opsi. Bisa jadi opsi untuk swing trade MDKA. Sekali lagi level terdekat atau level support dan resisten yang perlu dicatat Mas Kenji? Oke, untuk target price di 2640, untuk resistance-nya di area 2440, tapi perhatikan level support di 2000, Mas Fajar. Level support 2000, tadi juga ada level 2600 yang bisa diperhatikan untuk saham MDKA yang hari ini bergerak di level 2230, menguat 0,45%. Jika memang ini masih masuk dalam universe investasi Anda, silakan pemirsa. Tapi sekali lagi disclaimer on, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dari MDKA kita bergeser ke saham pilihan berikutnya. Di sini ada Antam, Mas Kenji. Nah, ini Antam kenapa kemudian cukup menarik untuk dijadikan pilihan? Oke, jadi kalau untuk Antam sendiri, sentimennya dari sisi komoditas juga masih cukup menarik. Tentunya ada beberapa proyek-proyek domestik lah kalau kita lihat, seperti emisi emas domestiknya juga jadi cukup bagus. Dan juga dari sisi industri, bukan hanya emas, untuk Antam juga produce untuk di nikel juga. Ini sekali lagi hilirisasi baterai atau kendaraan listrik atau baterai listriknya juga proyeknya cukup menarik untuk jangka menengah sampai panjang. Untuk Antam sendiri, recommendation saya untuk target di area 3270, resistance di 3070, dan level support di 2710. Untuk entry bisa di price range sekarang di 2860 sampai 2900. Masih bisa entry. Oke, masih bisa entry di harga saat ini 2.800-an. Sementara tadi target price juga sudah disebutkan oleh Mas Kenji. Kemudian bisa Anda catat begitu ya, Antam hari ini masih terkoreksi 1,72%. Baik, dari Antam kita bergeser ke saham pilihan terakhir, ada Goto di sana. Nah, ini juga cukup menarik nih. Goto menjadi salah satu saham utama dari sektor teknologi yang kemarin sebelum-sebelumnya begitu ya sempat menjadi sektor penopang IHSG, Mas Kenji. Kenapa kemudian Goto bisa dipilih? Oke, jadi untuk Goto juga cukup menarik, secara value juga masih cukup menarik, dari inflow-nya juga ada, di mana pekan lalu sektor teknologi juga salah satu yang terdongkrak cukup tinggi begitu, seiring dengan pergerakan IHSG. Jadi kalau untuk Goto, untuk target price yang menengahnya ini memang di 83 perak gitu. Apabila
lolos uji resistance di area 71, tapi stop loss-nya agak sedikit ketat. Jadi buat teman-teman ini yang entry di area 53 juga boleh dikonsider itu level supportnya juga untuk batas stop loss. Secara fundamental juga bagus untuk Gotoh, Q1 2025, terus transaction value juga naik, pendapatan bersih juga tumbuh 37%. Cuma kalau kita katakan apakah biasa pertanyaan apakah masih rugi, sebenarnya masih ada rugi secara bersih, tapi memang telah menyusut cukup drastis begitu, sehingga untuk 2025 cukup turnaround ya kita lihat. Jadi yang ditunggu juga apakah bisa profit dalam jangka waktu dekat gitu untuk Gotoh. Oke, jadi akhirnya kombinasi dari sisi fundamental, kemudian juga dari sisi teknikal, ini masih membuat Gotoh cukup menarik meskipun ya tadi kerugian masih terus dibukukan meskipun memang mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Baik, itu tadi pemirsa 4 saham pilihan hari ini, pilihan Mas Kenji begitu ya. Semoga bisa menjadi tambahan referensi untuk Anda, tapi sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mas Kenji, sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali, kita ulas, tapi sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak Mas Kenji sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Thank you Mas Fajar, terima kasih. Ya, dan pemirsa, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan usai jeda, dan tentunya saya tidak sendiri bersama dengan rekan Vina Munawar. Vina, ada informasi apa usai jeda? Terima kasih Fajar, dan ada informasi selanjutnya datang dari United Tractors. Terus berupaya jaga kinerja di tengah lesunya harga batu bara. Tetaplah bersama kami di Market Buzz. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di Market Buzz. Saham PT Unicharm Indonesia Tbk terkoreksi tajam seiring laporan kinerja keuangan yang kurang mengembirakan. Ya, dalam laporan ke Bursa Efek Indonesia, perseroan membukukan rugi kotor pada semester pertama tahun 2025. PT Unicharm Indonesia Tbk mencatat rugi kotor sebesar 6,15 miliar rupiah di akhir Juni 2025. Setahun sebelumnya, Unicharm Indonesia masih mengantongi laba bersih hingga 255,19 miliar rupiah. Rugi selisih kurs serta peningkatan beban penjualan menjadi biang keladi koreksi kinerja keuangan perseroan. Pendapatan usaha perseroan turun 14,35% secara tahunan, dari 4,98 triliun rupiah menjadi 4,26 triliun rupiah. Meski beban pokok pendapatan berkurang, laba kotor UC tetap tertekan, dari 1,09 triliun rupiah turun ke 757,70 miliar rupiah. Hingga Juni 2025, total aset Unicharm Indonesia turun jadi 8,54 triliun rupiah dengan ekuitas menyusut ke 5,79 triliun rupiah. Di saat yang sama, saham Unicharm Indonesia di bursa juga tertekan, ditutup pada level Rp500 per saham, atau sudah terkoreksi sepertiga sejak awal tahun. Berbagai sumber untuk IDX Journal. Selanjutnya, pemirsa, PT Lipo Karawaci Tbk membukukan pra penjualan atau marketing sales sebesar 2,47 triliun rupiah di sepanjang semester 1 2025. Capaian tersebut terutama didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk rumah tapak terjangkau maupun premium di berbagai wilayah. PT Lipo Karawaci Tbk atau emiten dengan kode saham LPKR membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar 2,47 triliun rupiah pada semester 1 2025 atau setara dengan 40% dari target tahunan perseroan. CEO Grup Lipo Indonesia John Riyadi mengungkapkan, capaian tersebut didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk rumah tapak terjangkau maupun premium di berbagai wilayah yang menyumbang 67% dari total prapenjualan. Dari pos pendapatan lainnya, anak usaha PT Lipo Cikarang Tbk melaporkan prapenjualan sebesar 791 miliar rupiah, dengan rumah tapak dan ruko menyumbang lebih dari 92% total penjualan. Sementara itu, dari segmen gaya hidup, perseroan membukukan pendapatan sebesar 659 miliar rupiah. Pendapatan tersebut membuat laba kotor naik 13% menjadi 493 miliar rupiah. Sementara EBITDA tumbuh 41% year on year menjadi 213 miliar rupiah. Secara konsolidasi, perseroan mencatatkan pendapatan 4,12 triliun rupiah, EBITDA 627 miliar rupiah, dan laba bersih setelah pajak sebesar 138 miliar rupiah. CEO Grup Lipo Indonesia John Riyadi menegaskan fokus perseroan adalah memperkuat bisnis inti di segmen properti dan gaya hidup.
melakukan efisiensi operasional, serta menjaga manajemen keuangan yang disiplin, termasuk pengendalian biaya dan upaya penurunan utang. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, PT United Tractors Tbk terus berupaya mencetak pertumbuhan kinerja di tengah harga komoditas batu bara yang tertekan dan persaingan di segmen alat berat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menjaga operational excellence yang akan membantu efisiensi dan produktivitas perseroan. Anak usaha grup Astra PT United Tractors Tbk terus berupaya mencetak pertumbuhan kinerja di tengah harga komoditas batu bara yang tertekan dan persaingan di segmen alat berat. Sejumlah upaya dilakukan perseroan hingga pertengahan tahun 2025. Corporate Secretary United Tractor Sarah Lubis menyatakan, dengan tren penurunan harga batu bara sejak awal tahun, perseroan menjaga operation excellence yang akan membantu efisiensi dan produktivitas perseroan. Adapun tahun ini, United Tractor menargetkan penjualan batu bara sebesar 13,7 juta ton. Target ini naik dari tahun 2024 yang sebesar 13 juta ton batu bara. Sampai saat ini, perseroan belum memiliki rencana untuk merevisi target penjualan batu bara perseroan di tengah tren harga yang menurun. Sampai semester 1 2025, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar 68,5 triliun rupiah atau naik 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 64,5 triliun rupiah. Adapun pendapatan sebesar 26,1 triliun rupiah berasal dari segmen kontraktor penambangan, 7% lebih rendah dari semester 1 2024. Lalu sebesar 20,9 triliun rupiah dari segmen mesin konstruksi yang naik 34% dibandingkan periode sama tahun lalu. Adapun laba bersih turun 15% menjadi hanya 8,1 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk iDirectional. Ya, emiten selanjutnya pemirsa PT Maharaksa Biro Energi Tbk atau emiten dengan kode saham OASA kian menegaskan posisinya sebagai pemain utama industri waste to energy di tanah air. Dalam RUPST dan RUPSLB, manajemen mengungkapkan keberhasilan perusahaan memenangkan proyek pengolahan sampah di Tangerang Selatan serta proyek ITF di Jakarta Barat. Adapun kedua proyek tersebut diproyeksikan mampu mengolah sedikitnya 3.100 ton sampah per hari melalui anak usaha PT Indoplas Energi Hijau. Perseroan berencana membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah di Tangerang Selatan bersama mitra teknologi dari Tiongkok yakni China Tianjin Incorporated. Ya, Direktur Utama dan CEO PT Maharaksa Biro Energi Tbk, Bobby Gafur Umar menegaskan bahwa sejak awal industri pengolahan sampah menjadi energi sudah menjadi fokus bisnis perusahaan. Ia pun optimis industri ini akan tumbuh pesat seiring rencana pemerintah yang memprioritaskan penambahan kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan. Lebih lanjut, saat ini perseroan tengah mengincar peluang bisnis pengolahan sampah di wilayah lain di dalam negeri. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Market Buzz akan segera kembali dengan informasi lainnya. Kembali bersama kami pemirsa di Market Buzz. Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Ya, optimisme pemerintah didasari oleh strategi pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan peran APBN yang lebih proporsional di tahun depan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tahun 2026 menjadi tahun proporsional bagi peran APBN bagi perekonomian, di mana APBN akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara, termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar.
Pemerintah menetapkan anggaran sebesar 181,8 triliun rupiah untuk program pembangunan desa, koperasi hingga usaha mikro kecil dan menengah pada tahun 2026. Angka ini nantinya terbagi untuk program prioritas mulai dari alokasi desa, koperasi merah putih hingga KUR UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah bakal mengalokasikan anggaran di RAPBN 2026 untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM sebesar 181,8 triliun rupiah. Anggaran sebesar 181,8 triliun ini akan dibagikan ke dalam beberapa sektor, mulai dari kredit usaha rakyat sebesar mencapai 320 triliun, subsidi bunga sebesar 36,5 triliun, dana desa mendapat alokasi 60,6 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana sebesar 83 triliun di bank-bank himbara untuk mendukung kredit dana mitra produksi atau KDMP dan koperasi desa. Untuk desa, koperasi desa nanti Pak Menko Zulhas bisa menambahkan, kami memberikan anggarannya. Kalau untuk KUR, kredit usaha rakyat, Pak Menko Perekonomian dengan program-program yang menggunakan kredit usaha rakyat, itu total kredit 1 tahunnya, tahun depan mencapai 320 triliun. Subsidi bunganya akan mencapai 36,5 triliun rupiah. Dana desa ada 60,6 triliun yang dipakai juga untuk pembangunan desa dan sebagai penopang untuk pembangunan koperasi merah putih desa. Ya, selanjutnya pemirsa, Kementerian UMKM menyambut baik penetapan anggaran sebesar 320 triliun rupiah untuk program kredit usaha rakyat atau KUR bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Penetapan anggaran untuk tahun 2026 ini dipandang mampu menggerakkan pengusaha dalam akses pembiayaan mudah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik alokasi anggaran 2026 sebesar 181,8 triliun rupiah untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Maman menyebutkan naiknya angka KUR sebesar 20 triliun menjadi 320 triliun rupiah ini nantinya terbagi menjadi beberapa sektor, di mana 280 triliun untuk KUR UMKM, 20 triliun untuk KUR padat karya, dan sisanya akan dialokasikan untuk KUR perumahan sebagai wujud percepatan program 3 juta rumah. Dengan adanya penetapan anggaran khusus untuk KUR ini, diharapkan mampu menggairahkan dan memudahkan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses pembiayaan murah. Kenaikan KUR itu, kalau terkait KUR untuk UMKM masih sama angkanya, kurang lebih 280 untuk KUR-nya, 20 T untuk KUR padat karya, jadi kurang lebih 300 T. Nah, yang penambahannya itu KUR untuk perumahan, sesuai dengan target Pak Presiden untuk mendorong optimalisasi percepatan pembangunan 3 juta unit rumah di seluruh Indonesia. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan first session closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Fajar Royon, dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.